Malam ini akan kita kaji tentang bab menjelaskan pentingnya kita mendahulukan hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi, taqdimul yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Bab menjelaskan tentang disunnahkan kita mendahulukan yang kanan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang syamil, ajaran yang mencakup aspek yang sangat komprehensif, yang sangat lengkap, dari persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar. Itu semua ada dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu menjadi contoh, menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Baik soal-soal yang menyangkut tentang hukum, menyangkut tentang akidah, menyangkut tentang ibadah, menyangkut tentang aspek muamalah, dan termasuk menyangkut tentang hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi. Dan kita sadar bahwa kita adalah umat yang sangat cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fahuzuh wa ma nahakum anhu pantahu. Apa saja yang datang dari Nabi kita ambil, kita pakai, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan. Maka kita bagian orang yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu ulama besar, seorang waliullah yang bernama Khatim Az-Zahid. Beliau pernah mengatakan, manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i as-sunnah fahuwa kazzab. Manidda'a, siapa orang yang ngaku-ngaku hubban Nabi, orang itu ngaku cinta sama Nabi, tetapi orang itu hidupnya dalam segala perilakunya min ghairi ittiba'in Nabi, dia tidak mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Kemudian orang itu dicap bahwa kadzab, cintanya palsu. Orang itu termasuk pendusta Nabi. Baik-baik saudara, hati-hati. Kita pengen dicintai Nabi, maka kuncinya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi, hendaknya kita laksanakan supaya kita diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang kedua, yang pertama tadi mengikuti daripada sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Durratun Nasihin, di sana dikatakan man ahabba ayyunala, siapa orang yang ingin bertemu dengan Nabi, ayyunala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yuhibbuhu hubban syadida. Siapa orang yang ingin bertemu, berjumpa dengan Nabi atau pengen melihat Nabi, fal yuhibbuhu hubban syadida. Kuncinya orang itu sangat mencintai Nabi, hubban syadid. Cintanya melebihi daripada segala-galanya. Maka itu ciri orang yang cinta kepada Nabi.
Wa min alamatil hubbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda orang yang cinta sama Nabi adalah mereka al-iksar minas sholawat ala nabi. Ciri yang kedua, banyak berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang ingin mendapatkan cinta atau bertemu dengan Nabi, maka orang itu hendaknya mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, malam ini kita akan bahas apa yang kita kupas, bab pentingnya kita, yaitu mengerjakan hal-hal yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Nabi. Taqdimul yamin, mendahulukan hal-hal yang kanan, fi kulli ma huwa min babit takrim, dalam segala urusan yang baik sebagai bagian untuk mendapatkan kemuliaan. Seperti apa? Dalam kitab ini yang diterangkan oleh Syekh Imam An-Nawawi Abi Zakaria, kal wudu. Wudu ya, itu hendaknya dalam mengambil air wudu disunahkan yang kanan dulu. Ya, basuh yang kanan ya. 3 kali baru yang kiri. Muka yang kanan dulu baru yang kiri ya. Kemudian telinga disunahkan yang kanan baru yang kiri. Kaki yang kanan dulu baru yang kiri. Ini semua ada tuntunan dari Nabi. Enggak boleh kita acak-acak. Apalagi kita balik ngambil air wudu kiri dulu baru kanan. Ini berarti kita sudah melanggar aturan Nabi. Ya, wal ghusli. Demikian juga kalau kita mandi, hendaknya kita guyur dari yang sebelah kanan. Baik mandi biasa maupun mandi wajib. Itu yang disunahkan oleh Nabi. Mandi dari yang kanan sampai merata baru yang kiri. Kemudian wat tayamum. Demikian juga tayamum badalan anil wudu. Tayamum itu pengganti dari wudu lantaran mungkin tidak terdapat bifaqdil ma, lantaran tidak ada air, maka Islam memberikan rukhsah atau toleransi dengan tayamum. Tayamum itu yang dibasuh cuman muka dan kedua tangan. Alat tayamum adalah debu, saudara. Begitu yang diajarkan oleh Nabi. Walubsis saub. Demikian juga memakai baju disunahkan kita dari yang kanan. Ya. Jadi pakai yang kanan dulu. Jadi tangan kanan dulu baru yang kiri. Ini tuntunan Nabi semua. Ya. Kemudian wan-na'l, pakai sendal. Itu pakai yang kanan baru yang kiri. Ya. Ini adalah ajaran yang dibawa Nabi, sangat teratur dan mengatur kita. Bapak sebagai kepala keluarga dapat ilmu, ajarkan anak-anak kita, keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sampai kita ngikut Nabi tapi cara dalam keseharian itu enggak seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Wal khuf, memakai sepatu juga dari yang kanan. Pakai sendal dari yang kanan baru yang kiri. Sepatu 2 pasang, kanan kiri. Kemudian wassarawil, pakai celana ya. Apa celana pendek, celana panjang, kanan dulu baru yang kiri. Wa dukhulil masjidi. Demikian juga kalau kita masuk ke masjid nih, dahulukan yang kanan ya. Dahulukan yang kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sambil kita membaca, ya Allah bukakan rahmatmu. Masuk kananku dulu. Keluar dari masjid setelah kita usai dalam satu berjamaah, baru kita melangkah pakai yang kiri. Ini maksudnya apa? Begitu teraturnya ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ya. Dari mana itu dapat? Dari kajian. Maka jangan heran kalau ada orang kafir, orang yang nggak pernah ngaji, mereka sembarangan aja. Ya, makan pakai tangan kiri itu makannya cara setan. Makan berdiri itu makan cara setan. Minum berdiri itu cara-cara setan. Udkhulu fisilmi kaffah.
masuklah kita dalam ajaran Islam kafah, syamil secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kita mengikuti dalam hidup ini, mengikuti langkah setan. Setan itu adalah innahu adu mubin, musuh yang nyata bagi kita. Ikuti apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita memang mengikuti, salah satunya orang yang cinta sama Nabi, al-ita'ah bis sunnatis saniyah. Orang itu selalu mengikuti aturan yang diatur dalam hadis yang amat mulia yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wasiwak, pakai siwak. Itu sunnah Nabi. Andai kata Nabi, laula an asukka al amwat la amratuhum bisiwak. Andai kata tidak memberatkan umatku, maka umatku senantiasa ketika mau sholat jangan lupa bawa siwak. Jadi beda dengan sikat gigi, saudara. Siwak itu adalah yang biasa dilakukan oleh Nabi. Dan siwak itu banyak di mana-mana. Cuman bagi kita nampaknya masih berat membawa siwak. Itu, ya. Orang yang siwak ini tanda orang itu cinta kepada sunnah Nabi. Pakai siwak, ya. Dari yang kanan baru yang kiri. Wal iktihal. Ada yang namanya, kalau orang-orang Arab itu ada yang namanya apa namanya? Semacam ini. Ya, iktihal. Apa namanya? Apa namanya? Kerupuk mata. Ya, itu tuh. Ada di tetes, Pak. Itu kalau pulang dari Mekah ya, Pak Yasin. Itu sunnah itu. Ya, sunnah itu. Ini suruh Nabi kita. Maka itu, ya. Ini beli doang. Siwak dibeli, enggak dipakai. Tasbih dibeli, kagak dipakai. Dipajang tuh tasbih. Benar enggak? Nah, itu tuh ajaran Nabi, saudara. Masa sih kita lama ngaji enggak mau mempraktekkan Rasulullah? Katanya pengen dianggap, diakui umat Rasulullah. Tetapi dalam kehidupannya kita bohong. Manidda'a hubban nabi min ghairi ittiba'in nabi fahuwa kadzdzab. Siapa orang yang ngaku cinta sama Nabi tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi, fahuwa kadzdzab. Orang itu masuk orang-orang yang pendusta, kata Nabi. Nauzubillah min dzalik. Jadi termasuk iktihal, ya, sifat mata. Wa taqlimil azfar, motong kuku. Dari yang mana dulu? Yang kanan dulu, baru yang kiri. Itu disunahkan. Motong kuku, wa qasis syarib. Nih. Ya, syarib. Yaitu asyarib maksudnya motong kumis ya dari yang kanan atau jenggot dari kanan dulu, ya. Wa naqtil ibit, nyabut bulu ketek. Ya. Itu disunahkan minimal seminggu sekali sebelum hari Jumat. Cabut bulu ketek. Tadi nyabut bulu ketek enggak hari Jumat? Kagak kan? Ya, iya. Jarang kita nyabut. Itu disuruh Nabi nyabut bulu ketek. Ya. Ada hikmah, banyak mengandung hikmah. Wa khalqir ra'si, demikian juga kalau dicukur, Bang, cukur. Jangan dari sini, kanan dulu. Omelin tukang cukur. Karena Bapak yang ngatur. Saya ngaji dari pahala, dari kanan, Pak. Itu kan cukur beritahu, dapat pahala Bapak. Tolong Abang, setiap berapa kepala yang Bapak cukur, dimulai dengan kanan, Bapak pahalanya mengikuti daripada sunnah Nabi. Jadi cukur dari sebelah kanan, ya. Wassalam minas sholah. Demikian juga kalau kita sudah selesai dari sholat, ngucapin salam itu ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru yang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak boleh dibalik. Kiri dulu, baru kanan. Itu menyalahi aturan Nabi. Ya. Kemudian wal akli, makan pakai tangan kanan. Jadi yang bagus-bagus itu untuk makan pakai tangan kanan. Wasurbi, minum. Ya, pakai tangan kanan, ambil gelas tangan kanan.
Ini ajaran Nabi. Wal musafahati. Demikian juga kalau kita mau salaman sama orang, pakai tangan kanan, Pak. Ya. Yang ditonjolkan tangan kanan. Jangan, Pak. Nah, ini membantu doang. Gitu. Mamin muslim yaltaqiyani fayatasafahan. Seorang muslim bersalaman kepada muslim lainnya, kemudian dia belum berpisah ketika dia amprok ketika bertemu, malam yatafarraqa illa ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Sebelum berpisah ketika dia bersalaman antara muslim yang satu dengan yang lain, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bagaimana dosa kita diampuni enggak pernah salaman? Dalam Covid salaman begini. Ya. Nah, ini sudah tidak mengikuti aturan Nabi. Ya. Nah, itu udah diajarkan oleh Nabi ini. Wal musafahah wal istilamil hajaril aswad. Pada saat kita mencium hajar aswad dari yang kanan, ya, istilam, menghormati. Ketika nggak bisa, kita pakai tangan kanan. Pada saat kita sedang tawaf di Ka'bah, di sana ada hajar aswad. Wal khuruj minal khala wal akhadh wal ata wa ghairi zalik. Dan keluar ya minal khala'i wal ahju wal ata. Kalau kita ngambil barang, terimalah dengan tangan kanan. Kemudian wal ata, kalau kita memberi sesuatu kepada orang, kita memberi dengan tangan kanan. Semuanya pakai tangan kanan, semuanya dari kanan. Bagian konsumsi jamaahnya mana dulu? Kanan dulu. Gitu. Imam masbuk sendirian, posisi di kanan. Betul nggak? Jangan kiri. Itu sudah diatur oleh Nabi. Ya. Wa ghaira zalik. Dan selain yang demikian itu, mimma huwa fi ma'nahu, yang penting sesuai dengan kaedah-kaedah maknanya, apa yang udah diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti. Wa yustahabbu taqdimul yasar fi diddi zalika. Sebaliknya, yustahabbu, disunnahkan kata Nabi, taqdimul yasar, mendahulukan tangan kiri. Fi diddi zalik, dalam persoalan yang bertentangan atau yang berlawanan dengan apa yang tadi kita sebutkan. Ya. Mana yang dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri? Kal intikhot, seperti buang ingus. Ya Pak, itu buang ingus pakai tangan kiri. Ini Nabi yang menganjurkan. Atau ngupil, nggak Pak? Ngupil tangan kiri. Ya, buang ingus tangan kiri. Wal basok, basok itu wal busok, bludah. Bludah itu ke kiri, bukan ke kanan. Itu Pak. Bludah ke kiri, bukan ke kanan. Wa dukhulil khala, masuk WC, toilet, gunakan tangan kiri. Ini sini ada WC, masjid. Kiri dulu, ya. Jangan disampaikan. Masuk dalam keadaan suci ke masjid, kanan. Udah gitu, habis itu kentut, batal, mau wudu. Ruang wudu itu ruang suci, tangan kanan. Oh, pengen istinja, kencing, WC, kiri. Tuh. Jadi kita milih-milih. Ya, tempat-tempat kotor, ya seperti Baitul Khala, kiri. Ya, toilet kiri. Walaupun toiletnya di hotel, cakep banget. Bersih, pakai AC, tetap kiri. Karena toilet itu tetap aja dikencingin. Buat BAB, ya tetap kiri. Wal khuruj minal masjid, kalau kita keluar dari masjid, gunakan pakai kaki kiri, keluar kaki kiri. Wa khalqil khop, kalau kita buka sepatu, ya dari kondangan atau dari kantor, dari kerja, tadi mau kerja kanan dulu, pulang dari kantor mau buka sepatu kiri dulu, baru yang kanan dibalik. Ya, ini kan jelas Pak. Jadi maknanya apa? Begitu hebatnya Rasulullah mengatur dari hal-hal yang kecil.
soal ke WC, soal pakai sepatu, pakai baju. Wan na'li, demikian juga ketika kita buka sendal. Ya, tadi kita mau ke masjid pakai sendal kanan dulu. Sampai rumah itu sendal kiri dulu, baru kita lepas. Wassarawil, kondangan pakai celana kanan waktu mau kondangan. Pulang kondangan itu dibalik, yang kiri dulu baru kita copot, yang kanan belakangan. Ribet amat? Enggak ribet. Ini ajaran Islam. Setiap yang sunnah kita kerjakan dapat pahala. Betul nggak Pak? Kalau memang kita ngaku. Manidda'a hubban nabi. Siapa orang yang ngaku cinta sama Nabi, bigari ittiba'in Nabi, bahwa kazzab. Siapa yang ngaku cinta sama Nabi tetapi tidak mengikuti sunnahnya, bahwa kazzab. Orang itu pendusta. Ya. Terus wassarawil, sirwal, celana udah tadi. Jadi pakai celana bukanya dengan yang kiri dulu. Wassaub, saub, baju. Tadi mau ke masjid kita pakai baju kanan dulu. Pulang ke masjid copot baju yang kiri dulu. Ya. Wal istinja, demikian juga istinja, cebok, ya. Bersuci itu beristinja habis BAB pakai tangan kiri. Ini yang kiri-kiri nggak boleh digunakan untuk yang seperti campur aduk untuk makan. Kalau andai kata yang kiri ada sesuatu yang masih nempel, makanya Nabi suruh dipotong tuh kukunya, jangan sampai si kuning nempel di sini. Ya, itu Pak gunanya banyak. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada yang tobat dan suka orang yang bersih. Jadi ini ajaran Islam yang mengajak kita untuk suci, bersih, hidup teratur. Wa fi'lil mustaqzarat, dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kotor, wa asbah zalik, dan semacamnya, gunakan pakai yang kiri. Dah jelas tuh Pak. Buang sampah di got yang kiri. Itu Pak, ya. Nah, inilah ajaran Nabi. Wa qala ta'ala, firman Allah di dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha ummu iqra'u kitabiyah. Fa amma man, maka barang siapa orang utiya, diberikan kitabnya, nanti biyaminihi, dengan tangan kanannya, maka bernandakan orang ini menjadi penghuni surga. Ambil kitab itu, ikra kitabiyah, baca catatan-catatan amal kamu. Hei hamba Allah, hei fulan, hidup kamu diatur oleh Rasulullah. Nih catatannya, kamu termasuk ashabul yamin, masuk kelompok golongan orang-orang yang kanan, golongan yang akan menjadi penghuni surga. Amin ya robbal. Itu Pak. Kemudian sebaliknya, ashabul maimanati ma ashabul maimanah, washabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Dalam surat Waqiah ayat 8 dan 9, ashabul maimanah, golongan kanan, adalah golongan yang mulia. Jadi Allah puji golongan kanan, golongan yang mulia. Berarti dia menjadi pertanda masuk surga. Washabul mas'amah, golongan kiri, adalah ma ashabul mas'amah, golongan yang hina. Berarti pertanda orang itu masuk neraka. Nah, inilah barangkali kajian yang kita kaji, bahwa betapa banyak yang udah kita cerna dari tuntunan Nabi, bagaimana kita seharusnya mendahulukan yang kanan dalam soal apa saja, tadi sudah disebutkan. Dan bagaimana kita mendahulukan yang kiri dalam soal apa saja, dalam fi'lil al-mustaqzarat, hal-hal yang sifatnya kotor, ya. Nah, itu semua diatur oleh Islam. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah redha kepadanya, qalat, Aisyah berkata. Jadi kalau Bapak tahu, Aisyah itu anak Abu Bakar, istri Rasulullah. Dari 11 istri Nabi, salah satunya yang bikrun, Aisyah. Dia tahu persis
Apa yang dilakukan oleh Nabi? Namanya juga istrinya. Ya Pak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dari hal-hal yang kecil sampai yang besar. Tidurnya Nabi, ya. Kemudian wuduknya Nabi, ya. Itu udah tahu Aisyah. Persoalan rumah tangga Nabi, udah tahu semua Aisyah itu. Nah, kemudian karena adalah Rasulullah yu'jibuhut tayammum. Kita pernah mendengar kalimat al-ajib. Ajib artinya sangat ta'ajub. Ajib. Ajib itu artinya sangat heran. Ada yang mengatakan at-ta'ajub. Ta'ajub itu artinya sangat mendahulukan. Yu'jibuhul at-tayammum. Keterangan Aisyah, Nabi ada selalu, ya, dia mendahulukan at-tayammum, hal-hal yang kanan, pisa'nihi kullih, dalam segala urusan, dalam segala tindakan, dalam segala perilaku keseharian. Itu yang diterangkan oleh Aisyah, yang langsung dilihat oleh Aisyah dalam keseharian dan perilaku Nabi. Pisa'nihi kullih. Kemudian dalam hal apa? Kata Aisyah, fituhurihi. Nabi dalam bersuci, berwudu selalu dilihat menggunakan tangan yang kanan, ya. Kanan, kiri. Kanan dulu baru kiri, basuh muka kanan baru kiri. Kemudian juga kuping ini ya semua. Kaki kanan dan itu dilihat oleh Aisyah. Makanya sahabat banyak yang nanya dengan Aisyah tentang perilaku Nabi. Wa tarajjulihi. Yang kedua at-tarajjul. At-tarajjul itu apa? Nyisirnya Nabi. Tuh, Nabi aja nyisir, Pak. Nabi rambutnya gondrong, Pak, ya. Jadi Nabi itu selalu nyisir dari yang kanan dulu. Nyisir yang kanan dulu, baru yang kiri. Jadi Nabi itu nyisir. Ya, Nabi itu cinta dengan keindahan. Allah juga cinta dengan keindahan. Jadi ada orang Islam yang kadang-kadang mandinya kurang dalam seminggu, rambutnya aut-autan. Bagaimana mungkin dia dianggap pengikut Rasulullah? Rasulullah itu bersuci, kemudian nyisir. Watana ulihi, demikian juga Nabi kalau pakai sendal yang kanan dulu, nyisir dari yang kanan. Muttafaqun alaih. Hadis ini sangat sahih. Wa anha qalat, hadis berikutnya bersumber dari Aisyah, kanat adalah yadu Rasulillah. Yad maknanya tangan, yadu Rasulillah. Tangan Nabi itu kata Aisyah al-yumna lituhurihi wa ta'amihi. Nabi itu punya yang kanan itu tangannya digunakan untuk bersuci, wa ta'amihi dan untuk makan. Jadi Nabi itu nggak pernah makan pakai tangan kiri. Ya, dia selalu pakai tangan yang kanan. Wa kanat yaduhul yusra li khalaihi. Kalau Nabi masuk ke toilet Baitul Khala, kenapa disebut Baitul Khala? Rumah yang sepi. Makanya Bapak punya WC, WC ada di depan atau di belakang? Rata-rata orang bikin WC di belakang, tempat yang sepi, sambil menghayal, mengeluarkan sesuatu. Waduh, tempatnya di belakang, Pak. Baitul Khala, rumah sepi. Ya. Makanya WC itu kalau kita namanya cebok itu harus baca doa. Ya, dianjurkan oleh Nabi supaya setan-setan yang bercokol di dalam WC itu bisa hilang. Nah, disinilah saudara-saudara, maka Nabi itu kalau yang masuk WC pakai kaki kiri. Nah, kemudian wa makana min aza, demikian juga segala yang kotor-kotor, ya, megang sampah, megang kotoran, menyingkirkan apa aja bangkai, pakai tangan yang kiri kata Nabi. Ya, hadisun sahih. Hadis ini sangat sahih. Wan Ummi Atiyah, hadis dari Atiyah radhiyallahu anha anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata lahunna kepada wanita-wanita yang ada pada zaman Nabi, fi ghusli ibnatihi Zainab, pada saat memandikan jenazahnya Zainab, anak Nabi, ya.
Lalu apa yang dianjurkan oleh Nabi? Ibda'na biyamaniha. Wahai sahabat yang memandikan putriku Zainab, hendaknya mandikan mayit ini dari sebelah kanan. Makanya amil-amil kalau mandikan orang-orang yang mati dari yang kanan dulu. Ya betul kan Pak Yasin ya? Yang kanan dulu itu. Kanan udah rapi, baru yang kiri. Tangannya digebek dulu yang kanan. Kupingnya juga yang kanan, baru yang kiri. Kakinya digebek dulu ya. Sampai yang kiri, baru kelar. Ini adalah anjuran dari Nabi. Kemudian wa mawadi al-wudu minha. Selesai wudukan itu jenazahnya. Nah, ini adalah salah satu sunnah ajaran daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bis shimal litakunil yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u muttafaqun alaih. Masih ada waktunya? Berapa menit lagi? Berapa? 3 menit lagi. Dan ini terakhir hadisnya Pak ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, ijan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu memakai sandal, fal yabda bil yumna, pakailah sandal itu dimulai dengan kaki yang kanan. Itu kan. Jadi nggak ada ajaran di dunia yang paling indah kecuali ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai sandal, Nabi pakai kanan. Kita ikuti Nabi. Nabi pakai sepatu yang kanan, kita pakai bukanya pakai yang kiri. Itu. Wa idza najaa, apabila dibuka sandal itu atau dilepas, fal yabda bishimal. Hendaknya ketika tadi waktu pakai sandal, Anda mulai pakai kanan. Sekarang bukanya itu sandal itu atau dilepas, lepaslah yang kiri dulu sandalnya. Udah dilakukan belum Pak? Kita kan main lempar aja, masa bodoh yang mana sekenanya. Kan begitu? Ya kan Pak? Mari Pak, kita ikuti Nabi. Manidda'a hubban Nabi. Siapa yang ngaku cinta sama Nabi tetapi tidak mengikuti sunnahnya, bahwa kadzab, cintanya palsu. Ya. Nah, terus yang terakhir saudara-saudara, untuk apa? Litakunil yumna awwalahuma tun'al. Ketika kita memakai sandal, dimulai pakai yang kanan. Wa akhiruhuma tunza. Ketika kita lepas sandal itu, lepaslah yaitu dengan menggunakan yang kiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Demikian kajian kita.